Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Geografi Budaya Angkatan 2021 kelas A. Saya Selvinu Ferdiani dengan akhiran NIM 31. Saya Naili Salama dengan akhiran NIM 001. Saya Devita Dwi Anggraini dengan akhiran NIM 038. Saya Dewi Gita Priscilia dengan akhiran NIM 032. Saya Wulan dari Adi dengan akhiran NIM 037. Saya Kapastia dengan akhiran NIM 012. Kabupaten Jember atau Kota Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Jember sendiri merupakan wilayah Pandalungan, di mana wilayah Pandalungan sendiri terdiri dari Bondowoso, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, dan juga Jember, dan juga Lumajang. Pandalungan berasal dari istilah Jawa yaitu dalung yang memiliki arti periuk besar. Pandalungan sendiri memiliki makna yaitu sebuah kawasan besar atau luas yang di dalamnya menampung banyak kelompok etnik, serta melahirkan kebudayaan baru yang diadopsi dari perkumpulan etnik tersebut. Istilah tersebut mulai dikemukakan oleh akademisi dan antropolog pada zamannya. Sederhananya, Pandalungan merupakan asimilasi atau gabungan dari dua budaya yang berbeda, yaitu Jawa dan Madura. Tidak hanya dari segi bahasa dan juga logat saja yang membaur, namun kesenian-kesenian dan budaya hidup masyarakatnya pun turut membaur. Meskipun nama Pandalungan baru saja eksis sekitar tahun 1900-an, namun masyarakat Madura mulai tersebar di wilayah Tapal Kuda sejak abad ke-17. Tepatnya saat Belanda mulai memonopoli perdagangan rempah di wilayah Tapal Kuda. Untuk melancarkan monopoli tersebut, pihak Belanda melalui perusahaannya yaitu Foch melakukan program tanam paksa, di mana tidak hanya para petani Jawa yang melakukan tanam paksa untuk menanam rempah, akan tetapi mereka juga memaksa masyarakat dari Madura untuk melakukan hal tersebut di wilayah Tapal Kuda. Sehingga di wilayah Tapal Kuda terjadi asimilasi antara masyarakat Jawa dan Madura yang menghasilkan wilayah Pandalungan itu sendiri. Musik patrol merupakan kesenian musik tradisional yang dimainkan dengan alat sederhana yakni berupa kentongan. Musik patrol ini biasanya akan tampil di acara-acara tertentu seperti perayaan kemerdekaan 17 Agustus, 1 Muharram dan juga Ramadan. Musik patrol ini selain berkembang di daerah Jember juga berkembang di daerah Pandalungan seperti daerah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang dan juga Probolinggo. Musik patrol ini merupakan warisan budaya asli Kabupaten Jember yang harus tetap dijaga kelestarian. Alat yang digunakan dalam musik patrol terdapat 4 macam. Yang pertama ada kentungan sendiri terbuat dari kayu atau bambu. Alat yang kedua ada seruling. Alat yang ketiga ada tamborin, dan alat yang keempat biasanya musik penunjang seperti drum atau yang lainnya. Waktu pelaksanaan musik patrol biasanya dilakukan pada bulan Ramadan pada saat membangunkan sahur, dan juga acara-acara besar desa seperti acara 17 Agustus dan juga acara Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, perkenalkan saya Devita Dwi Anggraini dari Universitas Jember, Pendidikan Geografi Angkatan 2021, ingin mewawancarai Bapak terkait musik patrol. Sebelumnya boleh perkenalan Bapak? Bisa. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu nama panggilan sehari-hari Pak Edi. Lengkapnya Pak Edi Matiwan. Berada di lingkungan sini antara lain dari tahun 72 sampai 2002, kurang lebih 50 tahun. Tentunya di RW 16 ini khususnya ada hal banyak musik-musik atau kesenian-kesenian yang sampai dengan sekarang masih terus dilestarikan. Mungkin dari perkenalan ini sementara itu, dan selanjutnya saya persilakan untuk dilanjut apa yang menjadi tujuan.
untuk bertanya kepada saya. Ya. Di sini sebelumnya tujuan kami mewawancarai Bapak adalah untuk mengetahui tentang musik patrol yang berkembang di lingkungan RW 16 ini sendiri. Nah, untuk mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait kapan musik patrol ini mulai berkembang di lingkungan RW 16. Untuk musik patrol yang berada di RW 16 ini mulai berkembang, artinya mulai berdiri sampai dengan berkembang itu antara tahun 1992. Itu pun masih sangat manual, sederhana sekali. Jadi alat-alatnya juga tenaganya itu sangat sederhana. Tahun demi tahun musik patrol banyak peminat, terutama masyarakat sekitar, sehingga dengan dukungan itu anak-anak mulai bangkit menyesuaikan diri atau mengembangkan diri supaya musik patrol ini bisa diminati. Itu. Untuk musik patrol di sini itu apakah ada agenda rutin latihannya, Pak? Untuk agenda rutin latihan awal-awalnya sih ada, karena begitu mereka sudah mulai mahir di dalam memerankan musik patrol, sehingga tidak teragenda lagi kecuali ada job atau panggilan atau mungkin mau ikut lomba dan lain-lain, baru mereka secara rutin latihan sampai kepada acara geladi kotor, geladi bersih. Menurut Bapak, apakah kedepannya musik patrol ini akan berkembang lebih baik atau malah lebih menurun? Untuk ke depan, menurut saya musik patrol masih tetap biasa saja. Bahkan kalau tidak ada job istilahnya atau kegiatan, apa itu lomba, apa itu masyarakat menginginkan adanya hiburan, ini malah akan tambah menurun, bukan tambah berkembang tapi tambah menurun. Itu sementara yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang adanya berkembang atau tidak ini tergantung sebenarnya situasinya. Bisa dilanjut? Mungkin untuk respon dari masyarakat lingkungan sekitarnya sendiri terhadap musik patrol itu seperti apa? Sebenarnya masyarakat dalam hal merespon musik patrol ini baik, cuman ya itu tadi, karena hanya biasa-biasa saja, artinya monoton ya, tidak berkembang secara baik, sehingga kadang-kadang begitu ada musik patrol ini dianggap biasa gitu, pada saat pentas atau manggung. Nah, kecuali ini bisa dikolaborasi dengan acara apa gitu, baru masyarakat berminat untuk melihat. Mungkin berkaitan dengan respon masyarakat itu sendiri, kan tentu selaku ketua RT ataupun ketua RW merupakan bagian dari masyarakat itu. Nah, dari ketua RT ataupun ketua RW itu sendiri, apakah mendukung untuk kegiatan dari musik patrol ini sendiri? Untuk kegiatan musik patrol khususnya dari RT dan RW sebenarnya sangat mendukung. Hanya menurut saya sebagai masyarakat, dukungan dari RT RW ini hanya cukup dalam sepintas ucapan atau bicara, tidak didukung oleh misalnya membantu peralatan apa yang kurang itu. Menjelaskan tentang cara pelestarian musik patrol sendiri.
Untuk yang pertama yaitu selalu mengadakan musik patrol. Di sini kita dapat mengadakan musik patrol di berbagai tempat-tempat atau daerah-daerah seperti di sekolah-sekolah atau di komunitas yang lain. Yang selanjutnya yaitu mengupgrade alat musik, di mana dengan berkembangnya zaman kita harus mengupgrade musik patrol ini agar dapat sesuai dengan perkembangan zaman sendiri. Selanjutnya yaitu menciptakan musik patrol di setiap daerah. Dan selanjutnya yaitu pelatihan di setiap sekolah-sekolah. Selain cara pelestarian musik patrol, di sini juga ada faktor penghambat di mana banyaknya peminat atau kurangnya peminat dari musik patrol itu sendiri. Baik, untuk yang pertama itu sendiri, kalian tahu itu apa? Yang pertama yaitu kurangnya regenerasi musik patrol, di mana pada wilayah Gebang ini sendiri regenerasi musik patrol ini mulai berkembang atau mulai berkurang dikarenakan masyarakatnya yang mulai adanya perkembangan zaman yang mulai pesat, di mana masyarakat itu sendiri untuk malas bergabung ke dalam musik patrol ini sendiri. Yang kedua yaitu masuknya budaya barat, di mana budaya barat yang kita ketahui seperti K-pop atau musik barat sekarang itu merajalela di masyarakat, sehingga membuat musik patrol ini tidak berkembang dengan baik. Yang selanjutnya yaitu lunturnya respon masyarakat terhadap kegiatan musik patrol, di mana banyak masyarakat yang masih kurang respect terhadap budaya atau tradisional dari musik patrol ini sendiri. Maka dari itu kita semua harus menjaga dan melestarikan musik patrol sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah ada.